anak-anak, kita akan mengenal organ ginjal terlebih dahulu sebagai dasar kita dalam menyusun asuhan gizi pada pasien dengan penyakit ginjal. Ginjal ini merupakan organ vital yang berfungsi sebagai organ ekskresi di dalam tubuh kita, yang dimana ginjal ini berbentuk seperti kaca dan terletak di belakang perut ataupun abdomen. Ginjal terletak di kanan dan kiri tulang belakang, di bawah hati dan limpa. Setelah kita mengenal organ ginjal, maka kita harus tahu juga apa sih fungsi dari organ ginjal ini. Yang pertama, fungsi daripada organ adalah mengeluarkan sisa-sisa produk dari tubuh. Apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi, pada hasil akhirnya setelah dimetabolisme oleh tubuh, maka sisa-sisa produknya tentunya akan dikeluarkan di dalam tubuh kita. Yang kedua, fungsi ginjal adalah menyeimbangkan cairan tubuh. Keseimbangan cairan tubuh itu dipengaruhi dari seberapa besar fungsi ginjal kita. Maka kita perlu memperhatikan konsumsi cairan di dalam tubuh yang biasanya diminum setiap hari. Adapun fungsi ginjal yang ketiga adalah memproduksi sel darah merah. Jadi, fungsi ginjal ini berkaitan dengan produksi sel darah merah di dalam tubuh kita. Kita ketahui bahwa sel darah merah ini berumur lebih kurang 120 hari, maka akan senantiasa diperbaharui kembali terkait dengan si ginjal. Tentunya pada pasien dengan penyakit ginjal ini sering berkaitan dengan masalah anemia, di mana produksi sel darah merahnya mengalami hambatan karena fungsi ginjalnya tidak optimal. Fungsi ginjal selanjutnya adalah mengatur tekanan darah dan dengan menyaring 120-150 liter darah per hari. Nah, pada pasien dengan penyakit ginjal ini berkaitan dengan masalah pada tekanan darahnya, yang umumnya ini akan menjadi pengaruh pada penyakit hipertensi. Selanjutnya, fungsi ginjal adalah mengaktifkan vitamin D untuk kekuatan tulang dan gigi pada pasien. Semua fungsi ginjal ini berperan penting, di mana komplikasi ginjal akan terbentuk jika fungsi ginjalnya tidak optimal. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana penyakit ginjal yang berkaitan dengan penurunan fungsi ginjal. Penyakit ginjal adalah kelainan pada organ ginjal yang timbul akibat berbagai faktor, seperti adanya infeksi, adanya tumor, adanya kelainan bawaan, ada penyakit metabolik ataupun degeneratif, dan berbagai faktor lainnya yang tentunya akan mempengaruhi organ ginjal sehingga terbentuklah penyakit ginjal. Nah, anak-anak semua, kita perlu mengetahui juga apa sih faktor risiko yang dapat dimodifikasi dan apa sih faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi terkait dengan perkembangan penyakit ginjal. Baik, kita bahas satu persatu ya. Faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi terkait dengan penyakit ginjal, yang pertama adalah riwayat keluarga. Pada saat kita menyusun asuhan gizi, kita perlu melakukan pengkajian gizi terkait dengan riwayat keluarga yang terjadi kemungkinan pada pasien tersebut. Yang kedua, faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi adalah penyakit ginjal itu sendiri. Yang ketiga, apakah ada kelahiran prematur yang terjadi pada pasien? Yang keempat, dipengaruhi oleh faktor usia, yang tentunya
kita pahami bahwa seiring bertambah usia, maka fungsi ginjal juga akan mengalami penurunan. Yang kelima itu ada trauma mungkin ya, ataupun kecelakaan. Yang keenam berkaitan dengan berbagai jenis penyakit tertentu yang akan mempengaruhi pada akhirnya terkait dengan fungsi ginjal. Contohnya kita lihat nih pada lupus, pada anemia. Yang kita paham ya tadi ya, kita jelasin bahwa fungsi ginjal adalah mengatur produksi sel darah merah. Pada saat fungsi ginjalnya menurun, maka produksi sel darah merah juga akan menjadi masalah. Dan tentunya akan membawa risiko terjadinya anemia pada pasien tersebut. Yang berikutnya mungkin ada penyakit kanker, AIDS, hepatitis C, dan kemungkinan gagal jantung berat. Itu adalah beberapa faktor ya anak-anak yang tidak dapat dimodifikasi terkait dengan munculnya penyakit ginjal. Baik, kita lanjut ya di faktor risiko yang dapat kita modifikasi sebagai tenaga kesehatan, sebagai tenaga gizi untuk bisa memberikan alternatif kesembuhan bagi pasien dengan penyakit ginjal. Baik, kita lihat faktor risiko yang pertama. Faktor risiko yang pertama itu adalah diabetes mellitus tipe 2. Penyakit diabetes mellitus tipe 2 ini biasanya akan mengiringi ya, terjadinya penyakit ginjal. Karena berkaitan juga dengan fungsi ginjalnya. Pada saat fungsi ginjal menurun, maka asupan makanan yang dikonsumsi oleh pasien itu tidak bisa diekskresikan dengan, dan tentunya ini akan mempengaruhi juga kadar glukosa darah pasien tersebut. Nah, risiko yang berikutnya yang bisa kita modifikasi itu adalah hipertensi. Kenapa hipertensi? Karena kita tahu ya bahwa si ginjal itu ternyata adalah mengatur tekanan darah. Pada saat ginjalnya menurun fungsinya, maka tekanan darah pasien yang terdiagnosis nih mengalami penyakit ginjal, maka akan mengalami kendala juga. Yang ketiga, adanya konsumsi obat-obatan tertentu yang tentunya akan mempengaruhi fungsi ginjal. Yang keempat, mengonsumsi pereda nyeri. Yang kelima, konsumsi narkotika, psikotropika, atau zat adiktif lagi yang akan mempengaruhi semakin beratnya fungsi ginjal untuk bisa mengekskresikan bahan-bahan tersebut. Yang keenam itu terjadi radang ginjal. Nah, anak-anak semua, ini adalah berbagai faktor risiko yang akan mempengaruhi keberlangsungan dari fungsi ginjal. Apakah ginjal tersebut akan diperberat kerjanya karena berbagai faktor risiko ini, atau kita bisa modifikasi berbagai masalah yang terjadi pada pasien tersebut sehingga kerja ginjal ini tidak terlalu berat. Baik, anak-anak semua, kita akan lanjut ke slide berikutnya terkait dengan bagaimana nih kita sebagai tenaga gizi, sebagai tenaga kesehatan pada saat memberikan asuhan gizi di rumah sakit. Fokus utama kita adalah kepada pasien, pada keluarga ya tentunya. Nah, tim asuhan gizi, tim profesional, salah satunya adalah tim asuhan gizi itu sendiri, dan tim profesional pemberi asuhan, termasuk di dalamnya adalah dokter penanggung jawab pasien sebagai leader dalam clinical team ini. Juga bersama-sama dengan apoteker, nutrisionis, dietitian, teknisi medis, penata anestesi, terapi fisik, psikologi klinis, perawat ataupun dan serta tenaga medis ataupun paramedis lainnya itu berupaya
bisa memberikan penanganan terbaik bagi pasien, bagi keluarga pasien, dengan memberikan dukungan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh tenaga medis ini. Selanjutnya, kita akan melihat kembali apa sih tujuan dari asuhan gizi yang kita berikan. Yang pertama, kita ingin mengendalikan gejala uremia yang terjadi pada pasien. Yang kedua, bagaimana kita mencegah progresivitas penyakit ginjal yang terjadi. Yang ketiga, kita mengutamakan untuk bisa mempertahankan status gizi optimal. Hal ini penting ya anak-anak untuk bisa mencegah terjadinya malnutrisi pada pasien. Dan yang keempat, bagaimana kita mengendalikan kondisi terkait penyakit ginjal kronis. Seperti tadi tuh, anemia, hipertensi, dislipidemia, penyakit tulang, dan juga kardiovaskuler. Karena ini berkaitan dengan fungsi ginjal yang sudah kita bahas di awal. Baik, selanjutnya, sebelum kita masuk ke dalam penyusunan asuhan gizi yang kita kenal dengan PAGT ataupun profesional PAGT, proses asuhan gizi terstandar, yang kita pahami mempunyai 4 langkah. Maka sebelum masuk ke 4 langkah tersebut, kita awali dulu nih dengan proses screening gizi. Apa fungsinya screening gizi? Screening gizi ini untuk bisa menentukan apakah pasien benar-benar mengalami malnutrisi atau tidak. Kenapa kita harus tahu apakah dia benar-benar malnutrisi atau tidak? Ini sebagai langkah penanganan awal bagi kita, tenaga gizi ataupun seorang dietitian di rumah sakit, untuk segera memberikan pelayanan asuhan gizi, atau kita akan menunda selama beberapa hari sambil melihat progres yang terjadi pada pasien tersebut selama dirawat di rumah sakit. Nah, setelah kita tahu apa fungsi daripada screening gizi, maka kita bisa menentukan metodenya. Metode screening gizi apa sih yang tepat dipakai untuk kondisi pasien tersebut? Umumnya kita mengenal ya beberapa metode di dalam screening gizi, baik itu pada anak-anak, baik itu dewasa, atau juga pada lansia. Nah, kita analogikan bahwa pasien ini dalam kategori dewasa. Oke. Nah, kita mencoba mengambil salah satu ya, dan salah satu metode screening gizi untuk dewasa itu adalah MST atau Nutrition Screening Tools. Nah, di dalam MST ini kita dituntut untuk mengkaji apakah ada penurunan berat badan dalam bulan terakhir. Bila iya, kita harus bisa menentukan berapa kilo ya terjadinya penurunan berat badannya. Yang kedua, apakah asupan makan menurun karena terjadi penurunan nafsu makan pasien tersebut. Nah, setelah kita totalkan skornya berdasarkan jawaban dari pasien, maka kita bisa menentukan jika lebih dari atau sama dengan 2, maka pasien ini beresiko loh mengalami depresi dan perlu segera dilakukan tindakan PAGT atau proses asuhan gizi standar. Oke, seperti itu ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita udah tahu nih ya bahwa hasil screeningnya adalah lebih dari 5. Baik, kita akan lanjut. Oh, ternyata saya nih sebagai tenaga gizi ataupun dietitian di rumah sakit perlu segera menyusun asuhan gizi dengan metode 4 langkah. Yang berkaitan dengan apa aja? Yang pertama, asesmen gizi. Yang kedua, setelah saya mengetahui asesmen gizinya, mengkaji asesmen gizinya, mengumpulkan semua data-data yang saya butuhkan dari pasien,
Selanjutnya, saya juga interpretasi data-data tersebut, maka saya akan melakukan nih langkah kedua, menyusun analisis gizi. Berdasarkan apa? Berdasarkan masalah gizi yang ada di asesmen gizi. Oke, nah selanjutnya langkah yang ketiga berkaitan dengan apa ya? Strategi ataupun intervensi yang perlu diberikan untuk bisa memberikan penanganan terbaik kita sebagai profesi gizi kepada pasien tersebut selama dirawat sakit. Nah, dari intervensi gizi ini yang terakhir langkah yang keempat kita monitoring evaluasi gizi. Berkaitan dengan apa? Apakah intervensi yang sudah saya buat, apakah intervensi yang sudah saya susun, apakah terapi yang diberikan mempunyai manfaat ataupun bisa mengurangi keluhan atau masalah yang berkaitan dengan gizi pada pasien tersebut. Nah, langkah yang ini menjadi penting untuk kita lakukan monitoring dan kita evaluasi kembali perlu dilakukan intervensi modifikasi intervensi dengan melakukan reassessment. Oke, anak semua kita lihat ya satu persatu. Yang pertama berkaitan dengan asesmen gizi. Kita pahami bahwa pada saat seseorang terdiagnosis penyakit ginjal misalnya, maka kita perlu mengawalinya dengan apa? Ya, betul. Kita mengawalinya dengan data biokimia. Ya, sudah kita pelajari juga di sebelumnya. Data biokimia apa nih yang perlu kita lihat pada rekam medis pasien bagi pasien yang mengalami penyakit ginjal? Nah, ada beberapa poin yang perlu menjadi dasar kita ya, menjadi baseline-nya kita bahwa diagnosis dokter sudah menyebutkan ginjal. Nah, kita perlihat dengan data biokimia aja. Pertama nih, album serum. Kita lihat di pasiennya ada nggak sih album serumnya? Kalau ada berapa? Kalau sudah tahu berapa juga kadar kita bandingkan antara kadar normal dan juga kadar hasil pemeriksaan darah. Apakah dia tinggi atau dia rendah? Terus berikan dia interpretasi. Yang kedua, kolesterol total. Yang ketiga, kadar kreatinin serumnya. Yang keempat, transferin serum. Yang kelima, prealbumin serum. Yang keenam, bikarbonat serum serta status infeksi ataupun berkaitan dengan CRP, reaktif protein. Namun anak-anak semua tidak mesti beberapa poin ini harus ada di setiap pasien loh ya. Jadi tinggal kita melihat baseline data yang digunakan oleh seorang dokter sehingga bisa menegakkan diagnosis penyakit ginjal pada pasien tersebut. Bisa salah satunya atau bisa salah duanya. Tidak semua mesti ya ada pada pasien. Baik, kita lanjut ya. Setelah kita tahu nih data kimianya, kita perlu melakukan apa sih yang menyebabkan pasien ini bisa mengalami penyakit ginjal? Mengapa fungsi ginjalnya menurun? Nah, kita kaji dari sisi profesi kita sebagai tenaga gizi ya. Nah, apa yang perlu kita kaji berkaitan dengan riwayat makan? Kebiasaan makan pasiennya seperti apa? Mengapa pasien ini mengalami penurunan fungsi ginjal? Kira-kira makanan apa nih yang sering dia konsumsi sehingga fungsi ginjalnya menurun? Berapa lama pasien mengonsumsi penyakit ginjal tersebut? Nah, maka kita lakukan, kita call dan put report. Jadi kita merekam, kita mengkaji bagaimana kebiasaan makannya beberapa bulan terakhir, beberapa mungkin sudah berapa lama nih penyakit ginjalnya terjadi, apakah dalam 1 tahun baru terjadi, dan kebiasaan makan, dan jangan lupa ya kebiasaan minumnya juga pada pasien.
Nah, yang ketiga yang kita kaji adalah kaitan dengan riwayat keluarga. Tadi yang kita lihat di slide sebelumnya bahwa ada faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi berkaitan dengan riwayat keluarga. Apakah ada nih keluarga yang mengalami penurunan fungsi ginjal dalam keluarga pasien tersebut, sehingga apakah ada juga pengaruhnya dengan kebiasaan makan ataupun penyakit yang dialami oleh keluarga pasien atau pasien. Oke. Nah, yang keempat, setelah kita tahu kebiasaan makannya, oh begini ya, ternyata kebiasaan. Oh, ternyata di dalam keluarganya juga ada nih yang berapa risikonya. Maka kita perkuat dengan penggunaan antropometri. Antropometri ini penting loh ya, karena kita ingin mengetahui status gizi pasien. Kita pahami banyak sekali terjadi masalah gizi karena kondisi penurunan dari status gizi pasien. Nah, penurunan status gizi pasien ini juga dipengaruhi oleh banyak faktor, baik berkaitan dengan penyakit, baik berkaitan dengan asupan, ataupun faktor-faktornya yang akan memperburuk kondisi pasien. Ada beberapa metode yang bisa kita pakai for pasien. Misalnya nih dan berat badan, indeks dan dari berat badan tersebut kita ketahui nantinya pada indeks massa tubuh pasien atau IMT. Atau misalnya pasien tidak bisa diukur badannya, kita ukur faktor konversi dari apa? Lingkar atas dan juga bisa dengan tebalnya lipatan kulit atau juga bisa dengan eh, knee height ya, tinggi lutut ya seperti itu. Jadi banyak cara nih yang bisa kita lakukan, bisa mendapat status gizi pasien. Nah, yang kelima setelah kita mengetahui dari hasil pengukuran antropometri pasien, maka kita akan melihat bagaimana fisik klinis pasien berdasarkan masalah gizinya, apakah terjadi penurunan massa otot, apakah terjadi massa lemak, atau ada masalah gizi lain yang dialami oleh pasien tersebut. Baik, anak-anak semua, ada juga nih untuk bisa melihat malnutrisi ya yang terjadi pada pasien yang terkena dengan malnutrition information score. Karena scoringnya ini bisa kita terapkan dari skor 0 sampai 30. Untuk apa? Untuk menilai apakah malnutrisi terjadi energinya, protein, dan juga nutrisi. Nah, untuk mengetahui malnutrisinya ada beberapa indikator loh ya berdasar hasil screening itu SGA, SGAC bagian C-nya, albumin serumnya, creatinine serum, indeks massa kolesterol dan juga prealbumin serum. Jadi indikator inilah yang menunjukkan bahwa jika terjadi malnutrisi pada pasien perlu segera dilakukan tindakan kajian gizi. Nah, setelah tuntas nih ya, ternyata untuk melakukan kajian gizi atau asesmen gizi tidak semudah yang kita pikirkan. Banyak data, banyak informasi yang kita perlukan untuk bisa menguatkan diagnosis dokter yang sudah diberikan kepada pasien tersebut tentunya. Nah, di setiap data-data ini tidak hanya dapat data saja, namun pada saat kalian mendapatkan datanya, perlu diolah data itu. Perlu dilakukan identifikasi dari data-data ini. Dengan cara apa? Membandingkan. Kalau biokimia kita bandingkan dengan standar pembanding. Kalau riwayat makan kita juga bandingkan dengan standar pembandingnya. Itu hanya seperti kalau dari antropometri
bandingkan dengan standar antropometri yang bisa kita lihat berdasarkan Kementerian Kesehatan atau berdasarkan standar antropometri bagi anak. Nah, setelah kita menggunakan standar, maka kita akan membuat kesimpulan. Kita akan mengidentifikasi apa sih masalah. Ada nggak masalahnya? Iya. Ada nggak masalahnya di riwayat makan? Ada masalahnya di keluarga atau klien history? Adakah masalahnya metri ataukah ada masalah nih fisik klinisnya? Nah, kesimpulan itulah yang akan menjadi dasar kita melanjutkan. Baik, anak-anak, kita lanjut ya ke langkah yang apa langkah yang kedua? Itu menyusun menyusun diagnosis gizi. Diagnosis gizi ini kita pahami cara menyusunnya berdasarkan PES. Ya, kita kenalkan ke sebelumnya kita udah belajar apa sih yang maksud dengan PES? Ya, betul sekali. PES itu ada problem, etiologi, ada sign, symptom. Nah, dari problem ini didapatkan dari mana? Ya, problem ini didapatkan dari hasil identifikasi masalah yang muncul di asesmen gizi. Terus kita akan memberikan kata ataupun kalimat berkaitan. Masalahnya berkaitan dengan apa? Etiologi. Penyebabnya apa sih penyebabnya? Terus dari penyebabnya ini kita rangkai lagi. Dibuktikan oleh apa? Apa yang membuktikan? Sehingga bisa memperkuat masalah gizi tersebut. Yang menjadi penyebab etiologi, yang menjadi sign simptomnya apa? Oke. Nah, bisa kita lihat nih beberapa poin dari diagnosis gizi untuk masalah gizi. Dan ini tentunya kita susun tidak berdasarkan perasaan loh ya, tidak berdasarkan penerawangan loh ya. Nah, kita susun berdasarkan terminologi yang sudah kita pelajari sebelumnya berkaitan dengan PAGT ataupun NCP. Baik, yang pertama nih contohnya. Ini baru masalah loh ya. Belum etiologinya, belum sign symptom. Misalnya ini berkaitan masalahnya ada masalah pada asupan energinya yang inadequate. Ternyata asupan energi pasien berdasarkan hasil report, berdasarkan kajian makan terjadi ketidakseimbangan asupan energi yang kita kodekan dengan NI 1 atau juga ternyata ada masalahnya pada asupan oralnya berkaitan dengan mungkin ada penurunan nafsu makan sehingga asupan oralnya jadi rendah. Kita kenal dengan kode NI 2.1 atau masalah asupan cairannya berlebihan. Nah, pada pasien yang terdiagnosis penyakit ginjal, jadi rasa hausnya meningkat sehingga keinginan untuk minum itu tinggi sekali. Maka asupan cairnya menjadi karena apa? Ginjalnya kan menurun musiknya dan tidak bisa mungkin atau keringat dan akhirnya terjadi asupan cair. Yang berikutnya terjadi penurunan kebutuhan zat gizi, ada asupan protein yang ada jenis asupan protein ataupun asam amino yang tidak optimal, misalnya spesifik nih, asupan proteinnya yang jenis mana nih asam amino. Pemanfaatan zat gizi yang terganggu, terkait gizi apa yang menjadi masalahnya spesifik kita sebutkan ya. Dan juga ada mungkin masalah kepatuhan yang rendah terhadap rekomendasi gizi yang sudah diberikan oleh atau masalah. Nah, ini adalah beberapa contoh masalah gizi. Nah, dari masalah gizi ini kita tentukan apa sih penyebabnya. Oke, setelah kita tahu penyebabnya, apa nih tanda dan gejala. Oke, seperti itu. Karena kita pahami untuk menyusun diagnosis gizi berdasarkan PES tadi ya, problem, etiologi, sains, gitu. Baik, setelah kita menyusun diagnosis gizi, maka kita lanjut ke langkah yang apa langkah yang ketiga, yaitu intervensi gizi.
Kita perlu menyusun intervensi gizi ini berkaitan dengan asupan makan dan juga edukasi yang bisa kita berikan kepada pasien. Nah, apa contohnya? Rekomendasi asupan energi, ada rekomendasi asupan protein, ada rekomendasi asupan lemak, ada asupan dari karbohidrat, ataupun asupan cairan pada pasien dengan masalah penyakit ginjal kronik. Dan tentunya intervensi gizi yang kita pada pasien memperhatikan diagnosis medisnya karena tentunya berbeda. Kita pahami bahwa penyakit ginjal itu beberapa jenis. Nah, setiap jenisnya juga berbeda ternyata untuk penanganannya. Karena kita bicara kebutuhan individu, maka kita harus bisa menyesuaikan per individu juga. Nggak bisa kita menyamakan setiap pasien itu sama nih dengan pasien yang lainnya. Terapinya juga berbeda tentunya. Informasi yang diberikan juga berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena masalah gizi yang dialami pasien juga berbeda. Keluhannya berbeda. Maka penanganan kita pun menyesuaikan dengan kondisi pasien. Oke, seperti itu. Baik, setelah intervensi kita susun, edukasi kita berikan baik kepada pasien maupun pasien, maka ada beberapa rekomendasi juga nih yang bisa kita sampaikan kepada pasien ataupun keluarga pasien berkaitan dengan apa coba? Asupan vitamin, ada vitamin larut air, ada vitamin yang larut lemak, ada juga kebutuhan mineralnya, ada juga kebutuhan cairannya. Nah, catatan ya bagi anak-anak semua jika pasiennya itu mengalami odema, mengalami asites misalnya, ya, ataupun mengalami penurunan asupan cairan, maka perlu kita hitung kebutuhan cairannya dan juga perlu kita hitung berapa sih cairan yang dikeluarkan dengan cara apa? Menampung urin dalam 1 hari. Sehingga itulah yang menjadi dasar kita seberapa banyak yang dikeluarkan oleh pasien, maka sebanyak itu juga kebutuhan cairan yang kita berikan ke pasien ditambah 500 ml per hari. Ya, dan kita akan monitor setiap hari pada pasien tersebut. Baik, anak-anak, kita lanjut. Kita udah nyusun intervensi gizi. Nah, setelah kita nyusun dan kita terapi terus nih tiap hari. Namun, tidak hanya terapi saja yang diberikan kepada pasien. Kita juga perlu melakukan apa? Ya, monitoring dan evaluasi. Kita perlu tahu kira-kira intervensi yang saya susun, intervensi yang saya sampaikan, intervensi yang saya berikan ini sudah efektif belum menyelesaikan masalah gizi terutama yang dialami oleh pasien tersebut. Keluarganya udah mendukung untuk bisa menerapkan edukasi yang sudah saya berikan. Maka langkah kita yang terakhir adalah monitor dan evaluasi. Apa yang perlu saya monitoring ya? Oke, yang perlu kita monitoring kira-kira apa nih? Nah, kalau berkaitan dengan status gizi, baik, kita akan memonitoring bagaimana sih anamnesis dietnya, bagaimana berat badan. Kita perlu juga melakukan semacam screening ya, baik dengan menggunakan subjective global assessment untuk disesuaikan dengan anamnesis diet yang diberikan. Kita perlu melihat adakah perubahan dari data biokimianya, albumin serumnya kah, kolesterol kah, kreatin kah, atau saturasi transferin. Nah, untuk melakukan anamnesis pada diet dan konseling, maka anamnesis diet pada pasien dengan ginjal kronik misalnya, dan dia sudah mendapatkan hemodialisa nih atau stabil sebaiknya dilakukan setiap 3 sampai 6 atau setiap 3 bulan jika usianya lebih atau menjalani dialisis lebih dari tahun. Yang kedua, pasien yang mengalami malnutrisi sejak awal hemodialisi sebaiknya dilakukan food ya. Begitu juga dengan berat badan.
Hubungannya rata berat badannya pasca dialisis selama 1 bulan itu seperti apa? Detail persentasenya setiap bulan. Kita hitung berat badan idealnya didasarkan pada berat ring. Karena kan Pak, kita tahu nih ya pada pasien penyakit ginjal umumnya mengalami apa? Ya, mengalami edema, mengalami sites, mungkin ya kan terjadi penumpukan dan cairan dengan fungsi ginjal. Baik, selanjutnya ada biokimia. Ini perlu juga kita lihat ya. Dari data awal nih, dari data asesmen pasien, kita kaji lagi, kita lihat, kita ada nggak ya pemeriksaan kembali dan bagaimana hasilnya? Ya, kita lakukan prosesnya sesuaikan dengan perkembangan oleh dokter, para medis lain. Monitoring dan evaluasi ini juga penting untuk kita bisa mengkaji strategi. Kalau strateginya kira-kira tambah tinggi ya kadar. Apakah asupan makannya ini menyebabkan fungsi ginjal semakin memburuk? Nah, kita perlu kaji itu. Kalau kita menemukan gejala itu, maka kita perlu melakukan modifikasi. Modifikasi dari cara pengolahan, dari pemilihan bahan makanan, sehingga apa? Pasien bisa kembali mengonsumsi makanan itu untuk bisa mengaktifkan ataupun meningkatkan fungsi daripada ginjal. Oke, seperti itu. Ya, anak-anak yang hebat, kita akan lanjut ya. Nah, selanjutnya apabila pasien mengalami kondisi akut yang berat ya, ini terutama pada pasien penyakit ginjal kronis dan dirawat, maka monitoring penyalahgunaan gizi ini dilakukan setiap waktu. Kita tahu bahwa jika pasien mengalami ke arah PGK, berarti fungsi ginjalnya sudah sangat turun sekali ya, dalam konteks grade-nya udah lebih tinggi nih dibandingkan dengan keluhan-keluhan saja misalnya pada pasien tertentu. Nah, anamnesis diet untuk menilai asupan gizi secara kuantitatif dan juga kualitatif. Ada asupannya, jangan lupa loh ya juga obat-obatannya. Kamu paham bahwa ada interaksi antara obat dan bagaimana pengetahuannya, bagaimana kepatuhannya, dan bagaimana nih kebiasaan pasien dalam mengonsumsi apa? Makanan. Keamanan dan juga ketersediaan. Nah, konseling ini perlu dilakukan rutin oleh seorang dietitian selama 45 sampai 60 menit ya dan selama 30 sampai meliputi apa nih konselingnya? Jumlahnya, jenisnya, jadwal dan cara makan disesuaikan dengan kondisi fisik. Nah, target evaluasinya berkaitan dengan asupan makan tadi ya, status gizi, cadangan massa otot ataupun lemak, hasil screeningnya, kadar albumin, kolesterol dan sebagainya. Ini perlu kita perhatikan ya, perlu kita evaluasi. Baik. Nah, ini adalah rekomendasi ya yang diberikan terkaitan dengan apa bahwa fungsi ginjal ini terjadi penurunan, maka perlu dihindari makanan yang seperti apa? Ya, yang tinggi protein, yang kalium, yang fosfor, yang garam. Kenapa harus dihindari yang ini? Kamu paham tadi di awal kita jelaskan mana fungsi ginjal bisa mengekskresikan makanan yang protein, fosfor, garam sedangkan fungsinya sudah. Nah, cara memasaknya juga bisa sampaikan ya ke pasien atau ke keluarganya berkaitan dengan cara masak misalnya buah. Karena kan dia tinggi kalium nih, buah-buahan tinggi kalium. Nah, ada nih caranya untuk bisa mengurangi kadar dalam tersebut ya. Bisa kita siapkan buah yang sudah dicuci bersih, terus didihkan air di dalam panci, masukkan dalam panci tersebut, masak sebentar, 15 menit sampai 20 menit sampai matang, siap konsumsi. Untuk bisa apa? Mengurangi kadar kalium tersebut.
Nah, pada pasien nih ya, pada pasien penyakit ginjal ini kadang tidak bisa mengontrol ya rasa hausnya, sehingga pasien itu merasa haus terus dan ingin minum, tetapi fungsi ginjalnya sudah, dampaknya apa? Akan mengalami penimbunan cairan, akan dengan kalium, ini akan berbahaya bagi keselamatan pasien. Tadi disarankan apa ya cara kaliannya tadi potong-potong ya, atau tadi terus direndam dalam air dulu, terus dimasak ya dengan api kecil dan juga tidak terlalu lama baru bisa dikonsumsi. Atau bisa direndam dengan air hangat atau buang air cuci di air yang mengalir, masak dengan air ya banyak karena atau bisa tambah seperti kopi ya, yang bisa dipahami dengan bagaimana kita sebagai tenaga gizi, sebagai seorang dietitian terutama ya, sebagai seorang nutritionist bisa melakukan asuhan gizi untuk keselamatan pasien dan ya, semoga ilmu yang didapatkan menjadi demikian yang bisa Ibu sampaikan semua, tingkatkan terus referensi kalian dengan banyak cara dari berbagai sumber yang bisa kalian. Terima kasih buat kalian semua atas perhatiannya.